Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam. Syarah Nadam Aqidatul Awam. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini, amin ya rabbal alamin. Faidatun, ini adalah satu faedah fi aqsamil adam, pada pembagian Adam. Ternyata Adam itu macam-macam ya, ketiadaan. Qala Syarqawi, berkata oleh Syekh Syarqawi rahimahullah, apa kata beliau? Wal hasilu anna aqsamal adami arba'atun. Bermula kesimpulan itu bahwa sungguh pembagian Adam itu ada 4. Yang pertama, adamul makhluqatil adzaliyu. Adamul makhluqatil adzaliyu. Bermula yang pertama itu ketiadaan makhluk, ketiadaan yang azali. Ya, azali naik kepada adamu. Ketiadaan makhluk, ketiadaan yang azali. Dari dulu makhluk enggak ada. La tata'allaku bihil qudratu wal iradatu ittifaqan, tidak ta'aluk dengannya ketiadaan, tidak ta'aluk dengannya ketiadaan oleh kudrah dan oleh iradah, nisbah sepakat. Ya, jadi nggak ada makhluk nggak ada kan, makhluk ada dengan diadakan oleh Allah. Ketika makhluk itu nggak ada, itu nggak terikat dengan kudrah. Karena ketiadaan makhluk pada azali itu wajib tidak ada. Hal yang wajib tidak ada, tidak ta'aluk kudrah ke situ. Ya, tidak ta'aluk kudrah dalam arti, boleh nggak kita tanya, apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang tidak ada di azali? Memang pada azali nggak boleh ada makhluk, berarti nggak ta'aluk kudrah. Gitu. Tidak ta'aluk, tidak terikat dengannya ketiadaan yang azali oleh kudrah dan tidak pula oleh iradah, nisbah sepakat. Kenapa? Li'annahu laisa mumkinan. Karena kembali ke Adam. Karena ketiadaan makhluk yang azali itu tidak ada, yaitu mungkin. Bal wajibun, bahkan ketiadaan itu wajib. Sesuatu yang wajib tidak ada, tidak ta'aluk kudrah. Seperti syarikat bagi Allah. Sekutu bagi Allah kan wajib nggak ada. Sesuatu yang wajib nggak ada, nggak boleh ta'aluk kudrah. Artinya nggak boleh kita tanyakan, mampu nggak Allah menciptakan Tuhan? Kan Tuhan nggak boleh ada selain Allah. Jadi nggak terikat dengan kudrah Allah dan iradah. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Yang kedua, wa adamuha fima la yazalu qabla wujudiha. Bermula yang kedua, itu ketiadaannya makhluk pada ma, yang senantiasa ianya ma sebelum wujudnya makhluk. Adam yang kedua yaitu tidak adanya makhluk pada ma yang senantiasa ia. Fima la yazalu, pada ma yang tidak hilang-hilang ia. Ketiadaan makhluk sebelum makhluk itu ada, sebelum makhluk itu diciptakan oleh Allah. Wa adamuha, ketiadaannya makhluk pada ma yang senantiasa ia qabla wujudiha, sebelum wujudnya makhluk. Yata'allaqani bihi, ta'aluklah keduanya kudrah dan iradah dengannya ketiadaan. Ketika makhluk belum ada, tapi bukan pada azali, ketiadaan itu boleh saja berubah menjadi ada kalau Allah pengen menciptakannya. Ketiadaan makhluk sebelum makhluk itu dijadikan oleh Allah, itu ada ta'aluk kudrah ke sana. Artinya kalau Allah berkehendak, Allah bisa membiarkan dia dalam ketiadaan, bisa juga Allah merubahnya dengan iradah dan kudrahnya menjadi ada. Itu maknanya. Tiadanya makhluk pada ma yang senantiasa ia, ketiadaan dia yang terus-menerus, maknanya sebelum wujudnya. Makhluk sebelum wujud namanya ketiadaan makhluk. Ketiadaan itu boleh Allah biarkan dalam ketiadaannya, boleh Allah rubah menjadi ada. Jadi ta'aluklah kudrah dan iradah Allah kepada Adam tersebut. Artinya
annahu fi qabdatihima. Bimana annahu fi qabdatihima, dengan makna bahwa sungguhnya ketiadaan makhluk sebelum wujud itu fi qabdatihima, itu dalam genggaman keduanya kudrah dan iradah. Insya'ata, jika berkehendak oleh keduanya kudrah dan iradah. Tentunya yang berkehendak Allah kan, dengan kudrah dan iradahnya. Gak boleh juga kita menyatakan Allah menciptakan sesuatu dengan kudrah. Allah menciptakan dengan kudrah. Kudrah Allah yang menciptakan. Bukan, tetap zat Allah. Zat Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kan nggak boleh kita bilang alam ini diciptakan oleh kudrah. Kan nggak boleh kan? Diciptakan oleh Allah dengan kudrahnya. Dimana dengan makna bahwa sungguhnya ketiadaan tadi itu fi qabdatihima, dalam genggaman, dalam kuasa keduanya kudrah dan iradah. Insya'ata, jika berkehendak oleh keduanya kudrah dan iradah. Maksudnya jika berkehendak oleh Allah dengan kudrah iradahnya. Abqatahu, niscaya menetapkan oleh keduanya kudrah dan iradah akannya ketiadaan. Wa insya'ata, jika berkehendak oleh keduanya kudrah dan iradah, azalata, menghilangkan oleh keduanya hu akannya adam, wa ja'alata, dan menjadikan oleh keduanya al-wujuda akan wujud, makanahu akan atau pada tempatnya adam. Nah itu tadi. Jadi makhluk sebelum wujudnya namanya ketiadaan. Ketiadaan itu ada kaitan kudrah dan iradah. Bila Allah mau dengan kudrah iradahnya, bisa Allah biarkan dia tetap dalam ketiadaannya. Bila Allah berkehendak, Allah juga bisa merubahnya menjadi maujud. Yang ketiga, wa adamuha ba'da wujudiha, ketiadaannya makhluk sesudah adanya makhluk. Tata'allaqani bihi, terkaitlah keduanya kudrah dan iradah dengannya Adam. Adam makhluk sesudah wujud. Makhluk sudah wujud. Makhluk sudah wujud. Atau wa adamuha ba'da wujudiha, ketiadaannya makhluk sesudah wujud. Makhluk sudah wujud misalkan, kemudian Allah menghilangkannya, dia menjadi tiada. Nah, ketiadaan itu ta'alluq dengan kudrah dan iradah Allah. Ketiadaannya makhluk sesudah wujudnya. Ya, ketiadaannya makhluk sesudah wujudnya. Sesudah makhluk itu wujud, ta'alluq kudrah Allah kan? Bisa Allah biarkan dia wujud, bisa juga Allah robah wujud itu menjadi Adam. Ya, makhluk yang sudah ada bisa ditiadakan. Benar nggak begini? Wa adamuha, dan tidak adanya makhluk sesudah keberadaannya. Tata'allaqani, terkaitlah keduanya kudrah dan iradah bihi dengannya Adam. Yang keempat, wa adamul mumkinati allati alimallahu annahu la tujadu, ketiadaan mungkin. Ketiadaan sesuatu yang mungkin yang alimallah, yang mengetahui oleh Allah, annaha, bahwa sungguhnya yang mungkin itu la tujadu, tidak akan didapati, akan dia yang mungkin. Sesuatu yang mungkin yang Allah tahu mungkin itu tidak akan didapat, berarti mungkin itu tidak ada. Ketiadaan sesuatu yang mungkin, makna sesuatu yang mungkin bisa saja pada dasarnya itu ada, tapi sekarang dia tidak ada ketiadaannya, dan Allah mengetahui bahwa dia memang tidak ada. Masya Allah, rumit benar. Kaimani Abi Jahlin, seperti iman Abi Jahal. Iman Abi Jahal kan nggak ada, karena Abi Jahal kafir. Seperti iman Abi Jahal. Nah, tapi untuk Abu Jahal beriman itu pada dasarnya mungkin. Nah, bisa saja Allah menciptakan iman pada Abi Jahal, tapi Allah tidak menciptakannya. Nah, ketiadaan yang mungkin yang Allah tahu bahwa mungkin itu memang tidak ada. Seperti iman Abi Jahal. Tata'allaqani bihi bin nadri ila dzatih. Terkaitlah keduanya kudrah dan iradah dengannya ketiadaan, dengan dilihat kepada zatnya. Dengan dilihat kepada zatnya Adam. Jadi yang mungkin itu iman Abu Jahal lah contohnya ya. Ada nggak ta'alluq kudrah dan iradah Allah? Pada dasarnya bisa aja Allah merubah ketidakimanan Abu Jahal menjadi beriman, ya kan? Ya, tapi karena Allah memang sudah tahu bahwa iman Abu Jahal nggak mungkin ada, makanya nggak terjadi. Ya. Dan ketiadaan mungkin allati, yang mengetahui oleh Allah bahwasanya yang mungkin itu la tujadu, tidak akan didapati, akan dia yang mungkin. Seperti iman Abi Jahal. Tata'allaqani, terkaitlah keduanya kudrah dan iradah dengannya ketiadaan. Bin nadri ila dzatih, dengan melihat kepada zatnya ketiadaan.
Wastihalatu wuqu'iha, dan bermula mustahil terjadinya ketiadaan atau terjadinya ketiadaan seperti iman Abi Jahal, bermula mustahil terjadinya ketiadaan al-muqtadiyatu yang menghendaki ianya mustahil likauni adamihi wajiban, bagi tidak adanya ketiadaan. Atau langsung aja kepada iman biar gampang. Bermula mustahil terjadinya iman. Mustahil terjadi iman. Iman Abu Jahal mustahil. Mustahil al-muqtadiyatu yang menghendaki ianya mustahil likauni adamihi, bagi tidak adanya iman. Iman tadi kan mungkin. Bagi tidak adanya iman itu wajib. Innama hanya saja dianya mustahil itu aridatun, itu yang aridi, bukan yang dzati. Secara zatnya Abi Jahal bisa saja beriman. Allah mampu membuat Abi Jahal menjadi beriman. Itu namanya mungkin. Tapi mungkin itu tidak terjadi. Keimanan Abu Jahal itu tidak terjadi. Tidak terjadi itu jadi mustahil. Artinya keimanan Abu Jahal itu jadi mustahil. Mustahilnya keimanan Abu Jahal itu sifatnya aridi. Pada dasarnya bisa saja Allah menjadikan Abi Jahal itu beriman. Bermula mustahil terjadinya iman. Al-muqtadiyah yang menghendaki ianya kemustahilan bagi ada likauni adamihi, bagi keadaan adamnya iman itu wajib. Karena terjadi iman Abu Jahal mustahil, berarti Abu Jahal tidak beriman itu wajib. Wajib Abu Jahal tidak beriman. Innama hanya saja dianya mustahil itu sifatnya aridi, bukan dzati. Wal aridu la yunafil imkana dzatiyah. Bermula sesuatu yang aridi itu tidak menafikan dia akan kemungkinan yang dzati. Waqila, dikatakan orang, la tata'allaqani, tidak terkaitlah keduanya kudrah dan iradah kepada adam yang mungkin tadi. Kenapa? Nadran ila istihalati wuqu'i, karena melihat kepada mustahil terjadinya ketiadaan yang mungkin yang Allah sudah tahu bahwa itu memang tidak ada. Saya juga nggak paham ini. Saya maknain aja. Ini dari Hasyiah Syekh Syakrawi atas Hudhudi halaman 65. Qultu, aku berkata, kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, hadzal khilafu laisa hakikian, bermula ini khilaf itu tidak ada, ianya ini khilaf itu hakiki. Bal huwa lafdhiyun, tetapi dianya ini khilaf itu lafzi. Maknanya khilaf antara yang bilang tadi Adam mungkin yang Allah sudah tahu itu nggak bakal ada. Adam mungkin itu ada yang bilang bisa ta'alluq qudrah, ada ulama yang bilang nggak ta'alluq qudrah karena dia mustahil terjadi kan. Kata Syekh Nawawi, ini khilafnya bukan khilaf sebenarnya, hanya di segi lafaz aja. Maknanya bagaimana? Fahumila qawlu man qala innahuma tata'allaqani bihi ala annahuma tata'allaqani ta'alluqan saluhiyan. Maka dipahami, dihamalkan akan ucapan orang yang berkata ya, sesungguhnya keduanya kudrah dan iradah itu ta'alluq keduanya dengannya Adam mungkin. Adam mungkin yang alim Allah, yang Allah tahu bahwa itu tidak akan didapat. Maka dihamalkan akan perkataan orang yang berkata iya, sesungguhnya keduanya kudrah dan iradah ta'alluq keduanya dengannya Adam, dihamalkan kepada bahwa sungguh keduanya kudrah dan iradah itu tata'allaqani, terta'alluq keduanya akan sebagai ta'alluq yang saluhi. Artinya dia punya potensi. Allah mampu untuk menciptakan iman di Abi Jahal. Itu contohnya kan. Tapi Allah tidak menjadikannya. Wa humila qawlu man qala, dan dihamalkan akan perkataan orang yang berkata ya innahuma, sesungguhnya kudrah dan iradah la tata'allaqani, tidak terkait keduanya bihi dengannya Adam tadi, ala annahuma, di atas bahwa sungguh keduanya kudrah dan iradah itu la tata'allaqani, tidak tertakluk keduanya, akan ta'alluq tanjizi. Dua-duanya benar kata Syekh Nawawi. Kita bilang kudrah Allah, iradah Allah ta'alluq kepada Adam yang mungkin, di mana mungkin itu Allah sudah tahu itu nggak akan terjadi. Seperti iman Abu Jahal. Ta'alluq nggak kudrah Allah? Ta'alluq artinya suluhi. Allah mampu untuk membuat Abu Jahal beriman. Ta'alluq kudrah. Orang yang menyatakan nggak ta'alluq kudrah, kita lihat kepada tanjizinya secara nyata. Secara nyata Allah memang tidak menciptakan keimanan Abi Jahal. Berarti itu tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki dan tidak menciptakannya, jadilah itu sesuatu yang mustahil. Jadi ta'alluq secara saluhi, mustahil secara tanjizi.
tidak takluk kudrah dan iradah terhadap keimanan Abu Jahal secara tanjidi. Secara prakteknya, secara nyatanya memang Abu Jahal tidak beriman. Wallahu a'lam. Nggak paham nih. Nah, lanjut. Far'on. Fi ikhtilafil ulama'i fi sifatil idrak. Ini adalah satu furu' pada menjelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam sifat idrak. Nah, sifat idrak. Idrak itu maknanya seperti mengetahui juga, seperti ilmu ya. Ikhtalafal ulama'u fil idrak. Berselisihlah oleh ulama dalam sifat idrak. Idrak. Ay idrakil mazuqati wal mashmumati wal malmusat. Mengidrak, ya kan? Idrak mazuqat. Mengidrak segala yang dirasa, segala yang dicium, segala yang disentuh. Jadi kalau bahasa kita idrak itu berbeda dengan ilmu ya. Bisa saja kita merasakan sesuatu tapi tidak mengetahuinya. Kita ketiduran gitu. Misal contohnya aja, contoh idrak. Kita ketiduran digigit nyamuk kan kita bisa merasakan kan. Itu malmusat namanya, ada sentuhan nyamuk. Kita merasakannya. Ya. Itu idrak kalau idrak makhluk. Berselisih oleh para ulama dalam sifat idrak. Artinya idrakil mazukat, mengidrak, mengetahui segala yang bisa dirasa, dicium dan disentuh. Hallahu ta'ala idrakun aula. Adakah baginya Allah Ta'ala itu idrak atau tidak? Nah, sebelum kita lanjut, ulama yang memaknai idrak dengan ilmu, ada yang membolehkannya. Karena kalau Allah bisa kita isbatkan kepada Allah sebagai Allah memiliki ilmu, kalau ilmu idrak bermakna ilmu, berarti boleh aja kan? Sebagaimana kita menyebutkan Allah qadir, Allah qawi kan? Kalau memang qawi bermakna qadir, berarti kan sah juga kita sebut Allah al-qawi. Bahkan salah satu nama Allah Asmaul Husna ya al-qawi. Nah, begitu juga idrak. Tapi ada ulama yang membedakan antara idrak dan ilmu. Fadhahabal qadhi wal imamul haramaini wa man wafaqahuma. Maka berpendapatlah oleh qadhi dan imam haramain dan orang-orang yang menyepakati ia akan keduanya qadhi dan imam haramain illa anna lahu ta'ala idrakan zaidan 'alal ilmi. Kepada bahwa sungguhnya baginya Allah Ta'ala itu ada idrak. Ada idrak yang lebih atas ilmu. Ya, ada idrak yang lebih atas ilmu. Ya ta'allaku bi kulli mawjudin. Yang ta'alluq ianya idrak dengan setiap yang mawjud kasifatai sam'i wal basar, seperti dua sifat sama dan basar. Bimana dalam artian anna idrakau, bahwa sungguh idraknya Allah Ta'ala bagi demikian perkara-perkara itu dengan idrak yang lebih, hanya idrak di atas ilmu. Ini kita nggak paham sebenarnya hakikat sifat Allah, ya kan? Nah, artinya Allah mengetahui sesuatu dengan ilmu. Ada ulama yang bilang bukan dengan hanya ilmu, Allah juga mengidrak. Artinya Allah juga mengetahui sesuatu yang pengetahuan itu di luar pengetahuan Allah dengan ilmunya. Ya. Kalau kita manusia, gampang contohnya kan. Ada sesuatu yang kita tahu dengan ilmu, ada sesuatu yang kita tahu dengan rasa misalkan. Nah, itu bahasa kita idrak. Tapi di Allah kan nggak boleh kita semakkan seperti itu. Artinya para ulama ada yang menyatakan Allah memiliki sifat idrak. Jadi kalau Allah memiliki sifat idrak, berarti sah nanti kita sebut Allah itu mudrik. Kan gitu? Karena kalau Allah kita semakkan sifat kudrah, sah kita sebut Allah itu qadir. Begitu juga ulama yang menyatakan Allah sah kita sebutkan sifat idrak, berarti Allah sah disebut mudrik. Karena idrak itu sifat terpuji, bukan sifat kekurangan. Kalau sifat kekurangan, baru tidak boleh disemakkan kepada Allah. Seperti Allah misalkan, wa makaru wa makar Allah. Mereka berbuat makar, Allah juga membuat makar. Mana Allah membuat makar, Allah membalas makar mereka kan. Gak boleh kita sebut Allah al-makir. Gitu. Nasullah fanasiyahu, mereka lupa kepada Allah, Allah melupakan mereka. Nggak sah kita sebut Allah itu nasi. Nah, nggak boleh, karena itu sifat kekurangan. Tapi kalau idrak itu sifat lebih. Fazhabal qadhi, maka berpendapatlah oleh qadhi dan imamul haramain wa man wafaqahuma, dan orang-orang yang muwafakat dia akan keduanya, illa anna lahu ta'ala, kepada bahwa baginya Allah Ta'ala itu ada idrak. Yang lebih ianya idrak di atas ilmu. Ya ta'alaku, yang ta'aluk ianya idrak bikulli mawjudin, dengan setiap yang mawjud
Kasifatai sam'i wal basar, seperti dua sifat sama dan basar. Kayak sama dan basar, ta'aluknya kan sama, tapi tetap ada dua-duanya. Satu enggak terkaya dari yang lain. Maknanya sama, Allah mendengar suara, Allah mendengar zat. Basar, Allah melihat zat, Allah juga melihat suara. Jadi ta'aluknya sama. Nah, ta'aluknya sama. Kenapa juga harus ada sama dan basar? Kan cukup aja sama aja pada Allah. Nggak boleh begitu, karena hakikatnya kita nggak tahu. Allah menyatakan dirinya sami'un basir, ya udah, kita mengisbatkan kepada Allah bahwa Allah sami'un basir, walaupun ta'aluknya sama. Begitu juga idrak. Ada ulama yang bilang idrak bahkan lebih dari ilmu, makanya sah Allah bersifat dengan sifat idrak. Wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila nafihi. Berpendapatlah oleh satu jamaah dari a'immah, dari ulama-ulama, kepada menafikan idrak. Kenapa? Li'ighnai sifatil ilmi anhu, karena tercukupi sifat ilmu darinya idrak. Ini ulama yang bilang nggak usah kita isbatkan sifat idrak kepada Allah, cukup ilmu. Nah, gitu. Nah, tapi ulama yang pertama menyatakan ada yang lebih dalam idrak itu lebih dari ilmu. Makanya mereka menyematkan, mengisbatkan kepada Allah sifat idrak. Ulama kedua menyatakan ilmu cukup menggantikan idrak. Li'anna ihatatal ilmi bimuta'alliqatiha kafiyatun anhu. Karena meliputi ilmu dengan segala ta'alluq-ta'alluqnya ilmu. Karena meliputinya ilmu bimuta'alliqatiha dengan segala. Karena meliputinya ilmu bimuta'allaqatiha dengan segala ta'alluq-ta'alluqnya. Ihatah itu kafiyatun, itu mencukupi darinya idrak. Fayakunu idrakuhu ta'ala ditilkal umuri bi'ilmihi. Maka adalah idraknya Allah, adalah mengetahuinya Allah Ta'ala bagi demikian perkara itu dengan ilmunya. Ya, jadi satu jamaah ini nggak perlu kita menyatakan Allah memiliki sifat idrak, cukup ilmu. Ulama lain lagi bilang kalau idrak bermakna ilmu, sebagaimana sah kita sebut Allah itu alim, berarti sah juga kita sebut Allah itu memiliki idrak atau mudrik. Rumit. Wa dhahabal Muqtarah, berpendapatlah oleh Muqtarah. Siapa Muqtarah? Muqtarah syarihu kitabil Muqtarah. Dianya Muqtarah itu pensyarah kitab Muqtarah, yaitu Al-Muqtarah fil Mustalah. Bahwa Taqiyuddin Mudhaffar ibnu Abdullah ibni Ali al-Misri asy-Syafi'i, bahwa Jaddul Qadhi ibni Daqiqil Aidi, kakek dari Qadhi ibni Daqiqil Aidi li ummihi, tuwfiya tahun 612. Wa dhahabal Muqtarah, berpendapatlah oleh Al-Muqtarah wa Ibnu Tilmisani dan Ibnu Tilmisani atau Talimsani wa ba'dul mutaakhirin, dan berpendapatlah oleh sebahagian ulama mutaakhirin ilal waqfi wa tafwid, kepada berhenti. Wa tafwid, tafwid menyerahkan urusan kepada Allah, enggak paham artinya. Kita enggak paham, kata sebahagian ini tiga ulama ini. Li ta'arudil adillah, karena bertentangannya dalil-dalil. Fa haula'il qaumu la yujzimuna bi subutil idrak. Maka bermula mereka itu kaum-kaum. Ya, maka bermula mereka kaum, fahaulail qaumu, maka bermula mereka kaum itu, la yujzimun, mereka tidak menjazamkan dengan sebut idrak, wala yujzimuna binafiyih, dan mereka juga tidak menjazamkan dengan nafinya idrak. Wa hadzal qaulu aslamu, bermula ini pendapat itu lebih selamat, wa asahu, dan lebih sahih, minal qaulainil awwalaini, dari dua pendapat yang pertama. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar, tidak mendapati, tidak bisa mengetahui akannya Allah oleh segala mata. Wa huwa yudrikul absar, dianya Allah mengidra ia akan segala mata. Ayat ini kata Syekh Nawawi nggak boleh jadi alasan bahwa Allah mudrik, karena adraka di sini bukan makna alima, tetapi maknanya ahata, meliputi. La tudrikuhul absar, tidak bisa meliputi, tidak bisa mengetahui seutuhnya akannya Allah oleh segala mata. Wa huwa yudrikul absar, dianya Allah itu meliputi ia akan segala mata-mata. Fa ma'nahu, maka bermula maknanya firman Allah ini, yuhitu biha ilman wa sam'an wa basara, meliputi oleh Allah dengannya segala mata, nisbah ilmu, pendengaran, dan penglihatan. Artinya lengkap banget dalam idrak kan. Makna yudriku, Allah mengetahuinya, mendengarnya, melihatnya.
Ya. Mestinya kalau pemahaman kita, kalau yudriku maknanya lengkap banget, berarti sangat sempurna. Nah, sangat wajar kalau dinisbatkan kepada Allah. Nah, mudrik. Ya, itu kalau kita memahami secara zahir. Wa kama ikhtulifa fil idraki ikhtulifa fi kaunihi mudrikan. Dan sebagaimana diperselisihkan pada idrak, ikhtulifa diperselisihkan juga fi kaunihi pada keadaannya Allah itu mudrik. Jadi bagi ulama yang membolehkan Allah bersifat dengan idrak berarti Allah mudrik. Bagi ulama yang tidak membolehkan berarti tidak boleh kita sebut Allah itu mudrik. Wal asahu al waqfu an dzalik, bermula pendapat yang asah itu tawakuf, dari demikian berhenti. Enggak usah dibahas. Qalahul Baijuri wa ghairuh, mengatakan akan ini oleh Syekh Baijuri dan lainnya Baijuri. Qala al-Imam al-Laqani rahimahullah, berkata oleh Imam al-Laqani rahimahullah fil Jauharah, dalam kitab Matan Jauharah, wa hallahu idrakun aw la khulfu wa indaka min sahafihil wafu. Adakah baginya Allah itu idrak atau tidak? Khulfun, itu ada khilaf. Wa inda qaumin, di sisi satu kaum, saha, telah sahih padanya idrak oleh wakaf. Di sisi kaum sahihlah padanya idrak oleh tawakuf. Jadi lengkap tiga pendapat. Ada yang bilang Allah memiliki idrak, khulfun, ada yang tidak, ada yang tawakuf. Qala al-Imamul Makriyu atau Makariyu fi Idha'atid Dujunnah, dalam kitab Idha'atid Dujunnah, kitab Nadam juga tentang tauhid. Wa asbatal idraka, qaumun, telah menetapkan akan idrak oleh satu kaum, waqtafa bil ilmi nafihi, dan mencukupi dengan ilmu nafihi oleh orang yang menafikan idrak. Yang menyatakan enggak idrak udah cukup ilmu. Ada juga yang menetapkan idrak. Wa ba'dun waqafa, bermula sebahagian ulama itu tawakuf ya. Wa ja'idun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi, bermula yang jaiz dengan karunia-Nya Allah dan dengan keadilannya Allah itu tarkun, itu meninggalkan bagi setiap yang mungkin, ka fi'lihi, sama seperti memperbuatnya setiap yang mungkin. Artinya, yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida, wajib kepada setiap mukallaf ay ya'taqida, oleh bahwa beriktikad ya, annallaha ta'ala yajuzu, oleh bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu yajuzu, bolehlah, ay yakhluqal khaira wa syara, oleh bahwa menciptakan ianya Allah akan kebaikan dan keburukan. Wa yajuzu ay yakhluqal islama fi zaidin wal kufra fi amrin, bolehlah bahwa menciptakan ianya Allah akan Islam pada si Zaid dan akan kafir pada si Umar. Wal ilma fi ahadihima wal jahla fil akhari, bolehlah bahwa menciptakan ianya Allah akan ilmu pada salah satu keduanya dan akan jahil pada yang lain. Nah ini wa isabatuhu ta'ala lil muti'i fadlun minhu, dan bermula memberi pahalanya Allah Ta'ala bagi orang yang taat itu fadlun minhu, itu karunia darinya Allah. Tidak wajib ya. Tidak wajib Allah memberi pahala kepada orang yang taat. Ini secara asalnya, secara zatinya. Tapi secara aridhi, karena Allah sudah berjanji bahwa Allah memberi pahala kepada orang yang taat, Allah mengingkari janji kan mustahil kan? Nah, jadi Allah wajib memberi pahala kepada orang yang taat, wajib berdasarkan janji Allah, karena nggak mungkin Allah mengingkari janji. Wa isabatuhu, dan bermula memberi pahalanya Allah Ta'ala bagi orang yang taat, fadlun minhu, itu kemurahan darinya Allah, bukan wajib kepada Allah. Karena nggak ada sesuatu yang wajib kepada Allah kecuali Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Wa yaqabuhu lil 'asi 'adlun minhu, dan bermula siksanya Allah bagi pelaku maksiat itu keadilan darinya Allah. Enggak wajib juga Allah menyiksa pelaku maksiat Nah. Kenapa? Li'annahu nafi'ud daru, karena sesungguhnya Allah itu yang memberi manfaat lagi yang memudaratkan. Wa inna ma hadhihi ta'atu wal ma'asi alamatun ala anna Allah Ta'ala yusibu wa yu'aqibu man ittasafa bihima. Hanya saja bermula ini taat dan maksiat itu tanda kepada bahwasanya Allah Ta'ala itu memberi pahala ia dan menyiksa ia, manit tasafa, akan orang-orang yang bersifat ia dengan keduanya taat dan maksiat. Faman arada sa'adatah, barang siapa yang menghendaki oleh Allah akan kebahagiaannya, wafaqahu li ta'atih, ini saya memberi taufik oleh Allah akan dia untuk taatnya Allah. Faman arada syaqawata, barang siapa yang menghendaki ianya Allah akan kecelakaannya seseorang, khalaqa fihil maksiyah, menciptakan oleh Allah padanya siman akan maksiat. Ini khilaf panjang banget dalam hal ini ya.
Artinya ahli sunnah wal jamaah meyakini semuanya sudah diselesaikan oleh Allah. Allah sudah menentukan dari awal ini calon penghuni sorga, ini calon penghuni neraka, kan gitu. Ya, memang begitu kalau kita kaji kan. Tapi bukan Jabariyah juga, itu yang susah membedakan. Kelihatan kayak Jabariyah. Kita semuanya sudah ditentukan. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah punya keyakinan enggak. Artinya tentang iman dan Islam, tentang iman dan kufur tentunya kan, tentang taat dan maksiat, maksudnya af'alul ibad. Jadi Allah, menurut Mu'tazilah ini kalau kita baca-baca kitab mereka, Allah memberikan, memang Allah berkehendak untuk memberikan kebebasan kepada hamba. Hamba Allah bebaskan untuk melakukan A, melakukan B. Jadi Allah tidak menentukan sebelumnya. Artinya manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih, ini baik, lakukan. Kalau kamu melakukan, kamu dapat pahala. Kalau tidak, kamu dapat siksa. Tidak ditentukan dari awal nih si fulan nih jahat, si fulan ini baik, enggak. Tapi kalau dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kelihatannya seperti itu. Yang kita kaji-kaji selama ini kan, bahkan semuanya sudah ditulis dalam kandungan kan, gitu keyakinan kita. Wa inna ma hadhihi ta'atu, hanya saja bermula ini ketaatan dan maksiat itu alamatun. Itu menjadi tanda kepada bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu yusibu, memberi pahala ya, wa yu'aqibu, menyiksa ya Allah manittasafa, akan orang-orang yang bersifat ya dengan keduanya. Mana bersifat dengan keduanya? Orang yang melakukan taat Allah beri pahala, orang yang melakukan maksiat Allah siksa. Faman arada sa'adatah, maka barang siapa yang menghendaki Allah akan kebahagiaannya. Berarti kebahagiaan seseorang itu memang sudah dikehendaki oleh Allah kan? Wafaqahu li ta'atih, si Allah memberi taufik kepada dia untuk taatnya Allah. Wa man arada syakawatah, barang siapa yang berkehendak ia akan celakanya. Jadi kecelakaan itu memang dari kehendak Allah. Khalaqa fi, si Allah ciptakan pada man itu akan maksiat. Fa jami'ul umuri min af'alil khairi wasyarri bi khalqillahi ta'ala. Maka bermula semua perkara min af'alil khairi, dari perbuatan-perbuatan baik, wasyarri, perbuatan buruk, bi khalqillah, semuanya dengan ciptaan Allah. Lianna Allah Ta'ala khalaqal abda wa ma'amilah, karena Allah Ta'ala itu telah menciptakan ianya Allah akan hamba, wa ma'amilah, dan apa-apa yang mengerjakan ianya hamba akannya. Allah menciptakan hamba bersama perbuatannya. Inilah khilaf yang paling berat antara mazhab Asy'ari dan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak meyakini bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba, enggak. Cuma Allah memberi kemampuan kepada manusia untuk berbuat apa yang ia sukai. Nah, dalilnya apa? Dalil Ahlussunnah bahwa Allah menciptakan hamba bersama perbuatannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah itu yang menciptakan ia akan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Nah, ini secara zahir ya seperti ini, wa ma ta'malun, karena ma masdariyah kan. Jadi kita ta'wil ta'malun jadi masdar. Wallahu khalaqakum wa amalakum, seolah-olah Allah itu menciptakan ia akan kamu dan amal kamu, perbuatan. Nah, tapi kalau kita lihat siyak ayat ini, ada sambungan di belakang. Wallahu ata'buduna ma tanhitun, ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ata'buduna ma tanhitun, apakah kamu menyembah akan apa yang kamu pahat? Ma tanhitun di sana juga ma masdariyah. Tapi ma masdariyah bersama fi'il sesudahnya bukan ditakwil jadi masdar, tapi ditakwil jadi isim maf'ul. Ata'buduna ma tanhitun, ata'buduna man hutakum, apakah kamu menyembah akan apa yang kamu pahat? Ya kan? Ata'buduna ma tanhitun, apakah kamu menyembah apa yang kamu pahat? Yang mereka pahat patung. Maknanya, apakah kamu menyembah patung? Jadi patung itu kan hasil pahatan, bukan pekerjaan memahat. Mestinya ayat ini juga, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu buat, yaitu patung tadi. Patung itu terbuat dari batu. Batu itu ciptaan Allah. Kenapa kamu menyembah yang kamu pahat? Padahal Allah yang menciptakan kamu dan patung yang kamu pahat itu ciptaan Allah. Nah, itu baru satu siyak. Ata'buduna ma tanhitun, ata'buduna man hutakum, wallahu khalaqakum wa ma'mulatakum wa ma'mulatikum. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan hasil karya kamu tadi, yaitu pahatan, itu ciptaan Allah. Hasil pahatan, bukan pekerjaan memahat. Karena mereka tidak menyembah pekerjaan memahat. Ata'buduna ma tanhitun, apakah kamu menyembah
akan pekerjaan memahat, kan enggak. Mereka tidak menyembah pekerjaan memahat, tapi yang mereka sembah hasil pahatan. Ya, makanya banyak ulama menyatakan bahwa ini dalil, enggak cocok jadi dalil bahwa Allah yang menciptakan manusia bersama perbuatannya. Harus ada dalil lain. Ya. Memang dalam Hasyiah Kifayatul Awam juga ada perdebatan tentang ayat ini kan, walaupun ada jalan keluarnya. Nah, tapi dalam sebahagian tafsir, kayak tafsir Syekh Fakhrur Razi, beliau menyatakan nggak cocok ayat ini jadi dalil bahwa Allah menciptakan makhluk bersama perbuatannya, harus ada dalil lain. Kalau dalil ini keluar dari siyak ayat. Nah, kalau di sini Syekh Nawawi mengambil ayat ini sebagai dalil bahwa Allah menciptakan makhluk bersama perbuatannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu khalaqakum. Allah itu menciptakan kamu, wa ma ta'malun. Zahirnya beliau mentakwil ma ta'malun jadi amalakum, jadi masdar. Allah menciptakan kamu bersama perbuatan kamu. Nah, tapi kalau kita ikat dengan ayat di atas, ata'buduna ma tanhitun, apakah kamu menyembah apa yang kamu pahat? Jadi ma tanhitun bukan nahtakum, bukan jadi masdar, tapi jadi isim maf'ul kan? Nah. Atau jadi masdar, tapi masdar bermakna isim maf'ul, kan sering kadang masdar bermakna isim fa'il, masdar bermakna isim maf'ul. Maknanya kalau ma tanhitun bermakna isim maf'ul, mestinya ma ta'malun juga bermakna ma'mul. Baru satu siyak. Nah, tapi berdasarkan di sini, bermula Allah itu menciptakan ya akan kamu dan apa yang kamu kerjakan, artinya perbuatan kamu. Fahuwa alladzi yasduru anhu an-naf'u wad-darru, maka dianya Allah itu alladzi, yang terjadi darinya Allah, darinya alladzi oleh manfaat dan mudarat. Fala khaira wala syarra wala naf'a wala dharra, maka tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, wala naf'a wala dharra, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, illa wahwa, kecuali padahal dianya semua itu mansubun, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahina idzin, maka ketika itu semuanya bersumber dari Allah. Yang bagi lil abdi ayyakuna timadu alaihi ta'ala wahdah. Ketika itu sepantaslah bagi hamba oleh bahwa adalah sandarannya hamba itu alaihi, kepadanya Allah Ta'ala saja. Fala yarju wa la yakhsha ahadan ghairahu ta'ala, maka tidak berharap ianya si hamba, tidak takut ianya si hamba akan siapapun ghairahu, selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukiya an Sayyidina Musa, diceritakan dari Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salah wa salam, annahu syaka alama sinnihi, bahwa sungguhnya Nabi Musa itu syaka, mengadu sambil mengeluh. Annahu syaka, beliau mengadukan ianya Nabi Musa alama sinnih, akan pedih giginya, sakit giginya, ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ini hukiyah, ada cerita. Faqala, maka Allah berfirman, khudz al-hashishatal fulaniyata, ambil olehmu akan rumput pulan. Khudz al-hashishatal fulaniyata, ambil olehmu akan rumput pulan. Wada'aha ala sinnik, taruh olehmu akannya rumput atas gigimu. Fasakanal waj'u fil hali, maka diamlah oleh sakit, sembuhlah sakit pada waktu itu juga. Suma ba'da muddatin ada dzalikal waj'u, kemudian sesudah satu masa kembalilah sakit itu, sakit lagi. Kayak kita ini udah ke dokter sekali dikasih resep, besok sakit yang sama enggak ke dokter lagi, langsung kita beli obat sendiri kan, kayak kita sok tahu gitu. Ya, ini juga nih ceritanya. Suma ba'da muddatin, kemudian sesudah satu masa ada dzalikal waj'u, kembalilah sakit itu. Nabi Musa sakit gigi lagi. Fa akhadzatil kal hasyishata wa wada'aha ala sinni, maka mengambil oleh Nabi Musa akan rumput tadi, wada'aha, dan beliau letakkan akannya rumput ala sinni, atas gigi beliau. Fadzadal waj'u adhafa makana, maka bertambah-tambahlah oleh sakit, adhafa, akan berkali lipat ma yang telah ada ya. Tambah sakit gigi, bukan sembuh. Fastaghasa ilallah, maka minta tolong oleh Nabi Musa ilallah ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, Nabi Musa berkata, ilahi, wahai Tuhanku, alasta amartani bihada, bukankah engkau perintahkan akan aku dengan ini? Kemarin waktu aku sakit engkau bilang ini obatnya ya Allah. Wa dallaltani alaih, engkau bimbing aku kepadanya ini obat. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, ana syafi anal muafi, aku ini maha penyembuh,
aku ini maha menyehatkan, wa anad darru anan nafi'u, aku yang memudaratkan, aku yang memberi manfaat. Qasadtani fil marratil ula, engkau bermaksud kepadaku pada kali yang pertama. Awalnya ketika engkau sakit, engkau minta kepadaku. Fa'azaltu mardaka, maka aku hilangkan akan sakitmu. Wal ana, sekarang qasadatal hasyisyata, engkau bermaksud kepada rumput itu. Wa ma qasadatani, engkau tidak bermaksud kepadaku, atau engkau tidak datang kepadaku untuk meminta kesembuhan gigimu. Nah, itu intinya. Karena Allah maha segalanya, kita harus benar-benar i'timad, berpegang, bersandar kepada Allah seutuhnya. Walamma faraghan nadhimu mimma yata'allaqu bi maulana jalla wa ala, manakala selesailah oleh nadhim dari perkara-perkara yang berkaitan dia dengan Allah azza wa jalla, syara'a fima yata'allaqu bi rusulihi faqala, memasuki oleh musannif pada ma yang berkaitan dia dengan rasulnya Allah. Faqala, maka berkata ianya musannif, ianya nadhim rahimahullah. Titik sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya sangat banyak kekurangannya kan. Bagi yang pengen membeli kitab itu ada link saya sematkan di bawah. Mungkin bisa memilih, ada macam-macam pilihan harga. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.